biasanya untuk screening gizi kita menggunakannya pertama itu adalah penambahan berat badan, apakah sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian nilai HB ya normal atau tidak. Kemudian apakah ada kondisi-kondisi khusus yang menyertai ibu hamil tersebut, misalnya diare itu udah masuk kondisi khusus. Maka ke kondisi-kondisi inilah kalau ada salah satu yang tidak sesuai atau ada existing ya, misalnya seperti penyakit penyerta, maka harus lanjut ke dilakukan intervensi gizi secara cermat. Begitu, Mbak. Sebenarnya kalau dalam perawatan hanya diare aja sih bisa diberikan buah. Biasanya kita berikannya pisang. Tapi dilihat lagi perawatan diarenya ini penyerta lainnya apa, itu yang harus disesuaikan ya. Kalau misalnya hanya apa maksudnya diare tetapi tanpa gejala saluran cerna berat lainnya, ya saya rasa sih nggak masalah sih seperti itu. Kalau kita ketemu ibu hamil anemia, kemudian dengan diare, pertama dicek dulu apakah diarenya juga apa namanya ada darah, misalnya ada pengeluaran darah dari saluran cernanya atau tidak. Kemudian bagaimana cara kita merencanakan diet yang harus diberikan. Kalau pada prinsipnya adalah kalau di fase akut diare, perhatikan betul terkait dengan kondisi diarenya. Jadi kita kita bukan mengesampingkan anemianya, tetapi kita pertama itu adalah ke kondisi diare akutnya dulu di fase akut. Apakah dia ada hipoglikemia, ada dehidrasi dan lainnya. Pada saat pastinya dokter juga akan memberikan terapi medis sehingga apa namanya diharapkan adanya perbaikan dari diare. Di apa di uh, pada saat mulai perbaikan maka kita mulai kejar kondisi-kondisi yang memang harus kita koreksi. Misalnya anemia, kita berikan makanan misalnya TETP ya, tinggi energi, tinggi protein, kemudian berikan edukasi dengan baik sehingga nanti pada saat pasien sudah pulang di rumah dia bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sesuai dengan kondisinya. Saya kira ya teh pahit katanya supaya ini ya, supaya mampet sama seperti apa namanya daun jambu biji Jambu. seperti direbus. Hanya kalau pada ibu hamil mengkonsumsi teh pekat ini perlu dipertimbangkan terkait dengan menghambat pembentukan hemoglobin. Jadi memang kalau seperti ini, saya belum pernah baca sih apakah teh ini akan misalnya tadi itu memperbaiki kondisi bakteri usus, apakah dia apa namanya masuk ke dalam jenis apa misalnya seperti itu. Tapi setidaknya kalau konsumsi teh pekat yang cukup banyak pada ibu hamil ini tidak dianjurkan. Artinya nanti apa yang harus dilakukan lebih ke ini apa namanya promosi gizi, edukasi gizi. Jadi apa lebih ke makanan-makanan yang memang lebih baik dikonsumsi dibandingkan mengkonsumsi teh. Begitu, Mbak. Seperti yang tadi sih sebenarnya kalau buah pisang itu kita lihat lagi diarenya diare apa, karena apa. Tapi memang ada beberapa jenis pisang yang harus dipilih. Misalnya kalau di kalau misalnya seperti di Jawa Barat, Jakarta ada yang namanya pisang Ambon lumut ya. Itu yang tidak dianjurkan untuk pasien-pasien diare karena dia memang lebih asam. Kemudian kalau mungkin pisang dari Sumatera Utara, misalnya pisang barangan, itu sama seperti pisang Raja Serai, justru itu baik untuk orang-orang diare seperti itu. Jadi memang jenis-jenis pisang, misalnya pisang kepok itu boleh diberikan. Jadi ada kita kan jenis pisang banyak banget ya, dari yang paling kecil sampai yang paling gede banget ya. Misalnya pisang tanduk seperti itu. Jadi itu harus dilihat juga karakter dari pisang yang kita berikan kepada pasien dan juga kembali lagi diarenya itu karena apa. Begitu dan ada memang ada yang individualis apa yang sangat individual untuk apa respon terhadap pisang yang diberikan. Tapi kalau misalnya
dia diarenya masih apa frekuensi masih banyak, kemudian apalagi kalau disertai dengan muntah-muntah seperti itu, biasanya kita tidak berikan dulu. Begitu, Mbak. Nggak terlalu dijelaskan harus berapa banyak, tapi setidaknya sumber-sumber bahan makanannya kita konsumsi seperti itu. Sumber bahan makanan yang dikonsumsi, kemudian kita evaluasi apa namanya gejalanya sudah perbaikan atau enggak. Tapi kalau untuk jumlahnya saya sendiri masih belum dapat harus berapa banyak begitu. Pastinya sih beda seperti zat gizi makro ya, pasti dia dalam bentuk ya dalam jumlah yang tidak banyak, tetapi harus ada. Kalau makanan berpektin selain pisang apa lagi di Bu? Eh, ada ada bahan-bahan sebenarnya makanan-makanan jadi yang memang ditambahkan itu juga ada. Kemudian kalau buah-buahan lain juga ada, tapi kalau pisang itu dia lebih dominan gitu, Mbak. Kalau ini sih kayaknya nggak ada aturan yang khusus ya. Silahkan aja mau dikonsumsi. Ininya baiknya kapan gitu. Kalau saya sih senangnya minumnya agak siang dingin. Sebenarnya sih nggak ada ketentuan khusus sih, begitu. Kalau tadi sudah disampaikan mual tanpa diare dan mual dengan diare itu lebih lebih nggak enak lagi, maksudnya lebih buruk lagi kondisinya. Kita harus mengantisipasinya dengan cara memberikan makanan dengan porsi yang tidak terlalu besar. Kemudian dengan jenis makanan yang tentunya kita pilih betul dengan densitas nilai gizi yang baik, sehingga kalau yang masuk itu benar-betul optimal mengandung zat gizi yang baik. Kemudian batasi makanan-makanan yang mengandung tinggi lemak karena akan memperburuk apa namanya rasa mualnya, dan juga makanan-makanan yang tinggi lemak ini juga bisa menimbulkan gejala yang lebih gejala yang lebih parah lagi untuk saluran cerna begitu. Misalnya rasa kembung yang lebih akan uh, lebih terasa, kemudian mual yang lebih terasa, kemudian rasa tidak nyaman di saluran cerna seperti itu. Ya, yang pertama tadi cairan ya, penggantian cairan. Mungkin kalau penggantian cairan tidak memungkinkan oral melalui parenteral seperti itu. Kemudian kita harus melakukan monitoring secara ketat. Jadi pada saat kondisi sudah mulai teratasi, mulai membaik, maka lanjutkan dengan intervensi yang diberikan secara bertahap. Begitu. Tapi kontrol cairan harus betul-betul diperhatikan betul. Jadi walaupun nanti intervensi misalnya diberikan cairan berupa mineral seperti itu dari dokter, tetapi kita tetap harus melakukan evaluasi dengan baik. Terkait dengan serat ya, kalau 1 sampai 2 buah pisang per hari rasanya sih aman. Toh kan sebenarnya yang dianjurkan itu buah itu sehari 4 penukar, artinya 4 buah 4 porsi. Buahnya kalau bukan buah besar enggak ya porsi ya seperti itu. Jadi kalau 2 itu aman. Apa namanya nanti 2 lagi bisa buah yang lain nggak apa-apa. Atau misalnya mau pisang semua ya boleh aja. Toh kita makannya nggak misalnya pukul 9 nggak 4 pisang gitu kan di apa namanya disebar itu boleh aja sih aman. Kalau untuk ibu hamil kebutuhan serat ya sebenarnya sama seperti pada umumnya serat normal ya 30 sampai 35, cuma memang sayangnya eh, dari hasil survei terakhir asupan serat orang Indonesia itu rendah sekali ya, di atas 90% tuh masih asupannya masuk ke kategori rendah. Jadi sebenarnya sih kalau dikatakan apa ketakutan kelebihan makanan serat, saya rasa sih enggak, karena kita ini kok kita kan pola makan ya, makanya tadi disebutkan makan makanan yang bervariasi, itu pastinya seratnya akan memenuhi sesuai kebutuhan, nggak akan kelebihan. Kecuali kita dari pagi sampai nanti malam kita makannya hanya semuanya itu adalah sayur dan buah, toh kita itu bukan pola makan kita. Kita kan ada bahan-bahan makanan yang lain. Tapi saya rasa sih nggak usah takut kelebihan, justru kalau saya lebih takutnya kekurangan karena kita
nggak makan sayur rutin, nggak makan buah rutin.